Seberapa jeniuskah Xavi Hernandez? Xavier Hernandez adalah legenda Barcelona yang menjadi salah satu playmaker terbaik di dunia. Dengan kecerdasan dan kejeniusannya, ditambah dengan skill bola yang sempurna dan juga kemampuannya dalam mengontrol alur permainan, membuat dia mendapatkan julukan The Puppet Master. Selama 24 tahun bersama Barcelona, Xavi sudah memberikan sedikitnya 24 trofi untuk Barcelona, yang diantaranya 8 trofi La Liga, 6 Piala Super Spanyol, 2 trofi Piala Dunia antar klub, dan 4 trofi Liga Champions. Di timnas Spanyol, Xavi telah menjadi kunci utama permainan Spanyol yang berhasil menangkan 3 turnamen besar berturut-turut, yaitu di Piala Eropa 2008, turnamen Piala Dunia tahun 2010, dan juga turnamen Piala Eropa tahun 2012. Setelah perjalanan panjangnya sebagai seorang atlet sepak bola, di tahun 2019, Xavi beralih profesi dan mengambil sertifikat sebagai seorang pelatih sepak bola. Lalu, seperti apakah kisah perjalanan karir yang sudah dilewati oleh Xavi Hernandez? Mari kita simak kisahnya. Xavier Hernandez Cruyff lahir pada Januari 1980 di kawasan Teresa, Barcelona, Catalunya. Kecintaan Xavi pada sepak bola dimulai dari lingkungan rumahnya sendiri. Keluarganya adalah penggemar berat sepak bola Liga Inggris. Di setiap malam, mereka bahkan selalu menonton TV yang menyiarkan pertandingan Liga Inggris. Di Catalunya pernah ada program acara berdurasi setengah jam yang berlangsung tiap Senin, di mana mereka menayangkan gol-gol terbaik Liga Primer. Tiap pekan, Matt Letizier selalu ada di acara itu, dan saya berbicara mengenai gol-golnya yang fantastis, ucap Xavi pada 442. Kegemaran keluarga Xavi pada sepak bola mendorong Xavi untuk ikut berkarir di dunia yang sama. Ditambah juga sang ayah Joaquim Hernandez adalah seorang mantan pemain sepak bola yang setelah pensiun, beliau beralih profesi menjadi seorang pelatih sepak bola dan menjadi mentor utama bagi Xavi. Keseriusan Xavi Hernandez pada sepak bola dimulai ketika dia bergabung di Akademi La Masia pada tahun 1991 di usianya yang baru 11 tahun. Kecerdasan dan kejeniusan Xavi mulai terlihat saat ia berlatih dan bergabung ke akademi. Dalam Akademi La Masia, bakatnya itu semakin terasa, teknik dasar dan kemampuan olah bolanya semakin ditempa di sana. Dengan kecerdasan dan kemampuannya yang semakin menunjukkan perkembangan, Xavi selalu menunjukkan penampilan yang sempurna di semua pertandingan. Dia berhasil membawa tim Barcelona B memenangkan promosi ke divisi Segunda di tahun 1997-1998. Kemampuan dan prestasi Xavi Hernandez kemudian menarik perhatian pelatih Luis van Gaal untuk merekrutnya bergabung bersama tim utama Barcelona. Pertanggal 18 Agustus 1998, Xavi memulai debutnya di final Piala Super Spanyol ketika Barcelona bertanding melawan LCD Mallorca, di mana Xavi berhasil menunjukkan kualitasnya dengan mencetak 1 gol dalam pertandingan itu. Dalam satu musim perdananya, Xavi telah membuktikan kemampuannya. Dia menyelesaikan 26 penampilan dan juga menjadi salah satu anggota kunci utama Barcelona dalam memenangkan trofi La Liga. Tak hanya itu, dia bahkan terpilih sebagai Player of the Year La Liga tahun 1999. Di dalam dunia sepak bola, kita mengetahui bahwa benturan fisik adalah hal yang wajar. Bahkan atribut fisik adalah salah satu modal utama dalam olahraga ini. Tapi Xavi Hernandez sangatlah berbeda. Dia tidak dianugerahi dengan atribut fisik. Dengan tinggi yang hanya 168 cm, Xavi termasuk pria dengan tubuh yang mungil dibandingkan dengan pemain-pemain lain di Eropa. Karena itulah, selain melatih kemampuan fisik, dia harus mengasah insting, teknik dan juga kemampuan dasar, dan juga melatih kecerdasan otaknya lebih dari pemain lain. Hal itu memanglah sebuah rintangan, tapi
Xavi Hernandez tumbuh menjadi pesepak bola yang besar bukan secara fisik, namun dari kecerdasannya. Dengan kejeniusannya, dia bisa membayangkan kejadian di lapangan lebih cepat dari pemain lain. Dengan cermat di dalam jalannya pertandingan, dia bisa membaca setiap situasi, melihat pergerakan kawan dan lawan, menunggu momentum, dan menciptakan peluang. Kemampuan Xavi ini dikenal dengan istilah La Pausa. La Pausa sendiri adalah sebuah istilah di mana keadaan seorang pemain menunggu sebelum memutuskan untuk melepaskan bola. Kemampuan ini dijalankan dan memperlambat tempo permainan, menahan bola beberapa saat, menunggu kawan setimnya sampai berada di posisi yang sempurna, lalu memberikan umpan yang matang. Dan Xavi Hernandez adalah seorang yang benar-benar ahli dalam melakukan hal ini. Dengan kemampuan ini, Xavi berhasil menjadi salah satu pemain lapangan tengah yang paling disegani di dunia. Bahkan dia mendapatkan julukan The Puppet Master. Pada 5 Juni 2008, Pep Guardiola, mantan rekan setim Xavi Hernandez, dikontrak menjadi pelatih tim utama Barcelona. Dan ini adalah awal dari sejarah masa kejayaan bagi Barcelona. Barcelona benar-benar menjadi tim yang paling disegani di dunia, dengan taktik tiki-taka yang telah disempurnakan oleh Pep Guardiola, dan juga dengan solidnya seluruh anggota tim, ditambah dengan kehadiran para pemain legenda, seperti Andres Iniesta, Carles Puyol, Samuel Eto'o, dan juga termasuk Xavi Hernandez, Barcelona tumbuh menjadi klub yang tidak terkalahkan. Permainan Iniesta dan Xavi di lapangan tengah adalah kunci utama Barcelona. Kemampuan mereka dalam mengatur tempo dan alur jalannya permainan, dan juga kejeniusan mereka dalam menciptakan peluang, membuat bagian lini tengah Barcelona menjadi tak tertandingi. Dengan aliran bola yang cepat, ditambah permainan umpan pendek yang menakjubkan, membuat Barcelona menjadi salah satu klub yang paling disegani. Bahkan permainan mereka yang disebut tiki-taka dipelajari tak hanya di Eropa tapi juga di dunia. Pada sebuah wawancara setelah final Liga Champions 2011, Sir Alex Ferguson mengatakan, "Masalahnya bukan Messi, masalahnya adalah Iniesta dan Xavi. Mereka bisa mempertahankan bola sepanjang malam." Komentar Sir Alex Ferguson setelah Barcelona mengalahkan Manchester United 3-1 di final Liga Champions 2011. Kemampuan Xavi tak hanya dia tunjukkan di Barcelona, tapi juga bahkan menjadi kunci utama permainan timnas Spanyol yang berhasil memenangkan 3 kejuaraan besar berturut-turut, yaitu di Piala Eropa tahun 2008, Piala Dunia 2010, dan juga di Piala Eropa tahun 2012. Karir Xavi di Barcelona mulai menurun di akhir tahun 2012. Setelah kepergian dari Pep Guardiola yang mundur dari kursi kepelatihan Barcelona, setelahnya Xavi lebih banyak berada di kursi cadangan. Pergantian pelatih, strategi yang baru, dengan suasana yang baru, membuat Xavi harus melakukan proses adaptasi yang lebih lama. Selama 24 tahunnya berkarir di Camp Nou, Xavi telah tampil lebih dari 750 pertandingan. Dia juga sudah memenangi banyak penghargaan bersama dengan Barcelona, yang diantaranya 3 gelar Liga Champions, 8 trofi La Liga, 3 Piala Super Eropa, 2 Piala Super Spanyol, 2 Copa del Rey, serta 2 Piala Dunia antar klub. Laga terakhir Xavi bersama Barcelona adalah ketika Barcelona melawan Deportivo La Corona pada 23 Mei tahun 2015. Perpisahan itu ditutup dengan standing applause dari semua yang hadir di Camp Nou. Itu adalah saat-saat yang mengharukan bagi Xavi. Setelah tahun-tahun akhirnya bersama klub yang sudah membesarkan namanya, Xavi akhirnya harus rela meninggalkan klub kesayangannya, Barcelona. Setelahnya, Xavi pergi ke benua yang baru dan bergabung dengan klub asal Qatar, Al Saad. Pola pun berada di benua yang baru,
Dia tetaplah seorang Xavi Hernandez. Selama 3 tahun kontraknya di Al Sadd, Xavi telah menjadi pemain kunci dalam tim ini dan memberikan trofi Liga Qatar untuk Al Sadd. Pada 28 Mei tahun 2019, Xavi mencoba hal baru lagi. Dia resmi menjadi manajer inti klub Al Sadd dengan kontrak 2 tahun. Dengan pengalamannya sebagai jenderal pengatur serangan lapangan tengah, ditambah pengamatannya yang jenius dalam mencari peluang, semua itu dia terapkan dalam materi kepelatihan di klub barunya Al Sadd. Dan selanjutnya, itulah yang terjadi. Hanya dalam waktu 2 tahun, Xavi sukses menguasai sepak bola Qatar dan memberikan 7 trofi untuk klub yang dilatihnya, yaitu Al Sadd. Prestasi kepelatihannya mulai banyak dilirik oleh klub-klub besar di Eropa, termasuk juga klub yang dia bela dulu, yaitu Barcelona. Setelah melalui proses yang begitu panjang, Jumat 5 November tahun 2021, Xavi akhirnya pulang kembali ke Spanyol dan resmi dikontrak sebagai pelatih di Barcelona. Di Barcelona, sejarah apakah yang akan ditulis oleh Xavi Hernandez? Kita akan menunggunya. Strategi jenius dari sang legenda maestro lapangan tengah, Xavi Hernandez. Don't believe in ceilings, I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. No, I ain't gonna give up, got too little time, I'ma live